Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita berhubungan dengan Bapa kita yang di sorga. Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kebutuhan kami yang terbesar saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memaknai setiap firman yang akan kami renungkan saat ini. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ayat inti 1 Petrus 2 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudaraku, betapa sering kita merasa bahwa kita telah diperlakukan dengan tidak adil, bahwa segala perkara telah dikatakan tentang kita yang tidak benar, dan kita telah ditempatkan dalam terang yang palsu di hadapan orang-orang lain. Kalau kita dicobai seperti itu, kita akan perlu mengadakan penjagaan yang ketat atas roh dan perkataan kita. Kita perlu memiliki kasih Kristus agar kita jangan menyayangi roh yang tidak mau mengampuni. Janganlah kita berpikir bahwa kecuali orang-orang yang telah menyakiti hati kita mengakui kesalahannya, kita pun dibenarkan dalam menahan dari mereka pengampunan kita. Seharusnya kita tidak menumpuk kesusahan kita, menyimpannya dalam hati kita sampai orang yang kita pikir bersalah itu merendahkan hatinya oleh pertobatan dan pengakuan. Betapa berat pun mereka telah melukai kita, janganlah kita sekali-kali menyayangi kesusahan kita itu dan bersimpati dengan diri sendiri atas luka-luka kita, melainkan sebagaimana kita berharap kepada Allah untuk mengampuni segala kesalahan kita, begitu pula kita harus mengampuni orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Bila mana kita dicerca, betapa kuatnya penggodaan untuk membalas dengan cercaan, tetapi dalam melakukan ini, kita menunjukkan diri kita sama jahatnya dengan orang yang mencerca itu. Kalau tergoda untuk mencerca, berdoalah dalam hati agar Allah memberikan kepadamu anugerahnya dan menjaga supaya lidah berdiam. Yesus telah memberikan kepada kita suatu teladan bahwa kita harus mengikuti jejaknya dan menyatakan belas kasihan dan cinta serta kebajikan terhadap semua orang. Marilah kita mempertumbuhkan suatu roh pemurah, roh kesabaran dan kelemah lembutan, berbelas kasihan terhadap orang-orang yang ketika di bawah penggodaan telah berbuat kesalahan yang besar terhadap kita. Kalau mungkin, marilah kita menyembuhkan luka-luka itu dan tutup pintu penggoda oleh membuangkan segala penghalang yang telah dibuat oleh yang bersalah itu di antara dirinya dan kita. Tuhan senang mencurahkan berkat-berkat-Nya atas mereka yang mau menghormati Dia, yang mau menyatakan kemurahan-Nya, dan menunjukkan bahwa mereka menghargai kasih-Nya kepada mereka oleh menyatakan sifat yang sangat ramah kepada orang-orang yang di sekitar mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, petunjuk firman pagi ini kiranya boleh membekali kami hari ini. Kami boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun kami dicaci maki, kami tidak akan membalas, tapi kami akan menunjukkan kasih kepada mereka. Karena itulah Tuhan, kami diajar untuk melakukan sesuatu yang mungkin berbeda dengan alamiahnya kami. Sebagai manusia, kami mau
agar Engkau bentuk kami sesuai dengan karakter-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami tetap menjadi umat-umat Tuhan yang rendah hati, yang tetap akan menunjukkan kasih kepada semua orang, bahkan orang-orang yang menghina kami, orang-orang yang menganiaya kami, orang-orang yang perlakukan kami tidak adil. Kami akan tetap tunjukkan bahwa kami lemah lembut, kami adalah pengikut Yesus yang setia. Bapa, hari ini kami mau berkarya bagi-Mu. Kami mau melakukan semua aktivitas kami, namun kami membutuhkan kuasa-Mu, membutuhkan pertolongan-Mu. Hadirlah bersama-sama dengan kami, berjalanlah bersama-sama dengan kami, arahkan langkah kaki kami kepada jalan yang benar. Apapun pencapaian kami hari ini, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan memberikan kami kekuatan dan menghindarkan kami dari COVID-19, dari sakit penyakit mara bahaya, kecelakaan yang mudah berlaku bagi kami. Sukses kami raih, karena kami serahkan seutuhnya hidup kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami.